Terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan nomor proposal DSC 2023 tagar 0037 dengan judul baterai recycle dan reformit. Salam diplomat, saya Mas Bejo dan saya siap bikin gebrakan. Jos, background proposal itu adalah karena semakin banyak pemakaian mobil dan motor listrik yang ada di Indonesia, dan tentu saja baterai bekas pemakaian tersebut akan melimpah. Ini 5-8 tahun setelah itu akan banyak baterai yang dibuang dari mobil, dari handphone, dari motor, dan semua alat elektronik. Kemudian di jurnalnya BASF itu diperkirakan di 2030 lebih dari 160 ton nikel, kobalt, mangan, dan lain-lain yang ada pada baterai itu akan menjadi limbah. Dan produk yang kita tawarkan adalah recycle mesin atau recycle untuk baterai, sehingga baterai tersebut bisa dimanfaatkan kembali. Dan untuk prosesnya adalah sebagai berikut. Di sini ada proses dari shredder, crusher, atau penghacuran. Kemudian untuk recovery rate-nya itu sekitar 98% ya, nanti bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian untuk skema bisnisnya adalah dari limbah baterai tersebut akan diolah pada mesin dan kemudian menjadi recycle very good yang akan bisa dipakai untuk pembuatan baterai baru. Dan di sini ada dua hal yang penting, yaitu kita harus memiliki kerjasama dengan baterai manufacturing, dan raw material tersebut kita dapatkan dari ATPM atau pemegang merek dari berbagai mobil listrik yang ada nanti, mobil atau motor listrik atau alat elektronik yang lain. Yang pasti mereka akan semua menggunakan baterai. Dan market size-nya Asia Pasifik diperkirakan akan menjadi market terbesar electric vehicle di 2030. Di sini kita lihat adalah marketing plan. Jadi kita harus punya joint agreement dengan pabrik electric vehicle atau motor. Kemudian kita juga harus agreement dengan pabrik pembuat baterai yang baru. Untuk nilai investment di sini ada beberapa item atau beberapa step ya. Dari raw material price atau raw material yang harus kita beli, dari kemudian biaya tenaga kerja, ini semua udah jelas di sini ya. Kemudian dari sewa tempat atau dari pembuatan tempat sendiri bisa menjadi investasi. Kemudian dari pemakaian energi listrik atau gas, kemudian dari hasil recycle finish good yang dihasilkan akan bisa dijual seberapa, total profitnya itu sekitar 401.321.760 per 8 ton proses dari limbah tersebut. Dan kalau diestimasi dengan modal dan segala macam, profit perkiraan sekitar 245.69.360 per 8 ton proses. Dan untuk investment di sini bisa kita pilih kapasitas mesinnya bisa 300, 500, atau 1000. Kalau untuk yang 300 paling kecil ya, kita perkirakan sebagai misalnya 80 ton production operation itu kita udah bisa balik modal sekitar 267 atau 270 working hours. Bisa dibagi nanti per bulannya berapa working hour. Ini dari kita lepas dari baterai units. Dan di sini ada pemisahannya. Ada plastik, ada metal, nanti akan terpisah dengan sendirinya pada mesin tersebut. Dan ini nanti akan disaring atau di separator, dipisahkan sesuai dengan jenis dari material yang dihasilkan. Ini ada yang sudah berbentuk black mass powder, dan ada yang berbentuk nanti butiran-butiran juga, itu sebagai material yang akan bisa diproses menjadi baterai baru kembali. Dan untuk milestone project ini dari planning sampai market funding diperkirakan sekitar 6 bulan, kemudian secara BEP sekitar 267 working hours. Dampak sosial yang bisa dihasilkan yaitu menjauhkan tanah kimia berbahaya dari lingkungan atau P3, menghemat sumber daya yang tidak terbarukan, mengurangi biaya baterai baru, dan mematuhi hukum yang ada di Indonesia, meningkatkan kesehatan manusia. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.